lagi di Cool Sugar Factory YouTube. Balik sama gue Anggun di sini. Terima kasih yang udah nontonin video-video Cool Sugar Factory sebelumnya. Hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau ngebahas apa? Jadi gue mau cerita-cerita lah seputar kehidupan saya yang ngurus anak dan juga mengurus rumah ya. Jadi banyak mungkin ya gue rasa ini dialamin juga sama ibu-ibu lainnya yang pertama nggak pakai ART dan juga ngurus anak full, ngurus rumah dan lain sebagainya tuh full di rumah nggak dibantuin gitu ya, pasti ngerasainnya kayak gue rasain juga gitu kan. Jadi sebelum gue punya anak yang kedua ini kan dari gue ya ngurusin anak, masak, beres-beres dan lain sebagainya itu dari gue banget. Terus tiba-tiba gue hamil lagi di anak yang kedua, itu jujur aja gue banyak banget stresnya. Parah, gue tuh amat sangat over bisa dibilang over, tapi itu bahasa sih kayak ketakutan gue yang sampai ke bawah mimpi gue nya. Maksudnya kayak saking gue kepikirannya gue sampai ke bawah mimpi gitu loh. Pertama waktu pas yang hamil kedua ini gue kan gue yang hamil yang pertama itu kan gue ditidurin ya, dibius total gitu karena gue bukan trauma ya namanya tuh bukan terkejut sih guys, kayak bahasanya tuh ketakutan banget sampai tegang banget, tegang sampai akhirnya biusnya itu nggak masuk maksimal untuk yang bius spinal ya, iya gitu. Jadi akhirnya gue ditidurin alias dibius total, dan itu bikin gue momen waktu gue masuk ke ruang operasi tuh bukan hal yang menyenangkan dan malah jadi momen hal yang paling menakutkan waktu di anak pertama gitu kan. Jadi pas ketika gue tahu gue hamil lagi, jujur aja waktu itu gue nangis ke kakak gue ke si Kak Indah. Gue nangis kayak padahal aku sudah KB Kak Indah, tapi kenapa gue isi lagi gitu kan. Ya itu kan namanya juga rezeki ya. Pada saat itu gue bener-bener gue ngedrop banget karena yang gue pikirin itu gue langsung ngebayangin, astagfirullah, gue ingat ruangan operasi yang waktu itu menakutkan banget buat gue takutnya tuh parah banget, separno itulah, karena gue berpikir itu kayak film-film horor. Gue tuh kan kebanyakan nonton film ya, jadi gue tuh ngeliat yang kayak kebanyakan nonton film. Lu kalau tahu film Saw itu kan orang yang black tuh, nah itu tuh ibu-ibu jangan nonton itu deh kata gue. Jadi ketika lu lagi mau masuk ruangan operasi lu jadi parno sendiri gitu loh. Enggak sih, kayaknya gue doang ya. Itu buktinya teman-teman gue, kakak gue nggak kayak gitu. Gue itu mah masalah di gue nya, gue tuh parnoan banget gitu kan. Nah jadi gue nangis tuh gara-gara gue mikirin, aduh gimana nanti gue mau operasi tuh gimana. Gue takut, gue bener-bener gue tuh yang kemimpian kejadian gue operasi waktu anak gue yang pertama yang gue ditidurin terus serem gitu-gitu terus gitu, saking gue takutnya yang gue dibelek, gue melek lah, maksudnya pas gue dibelek gue kasih sakit lah, gue serem banget ya pokoknya. Jadi bikin gue makin stres kan. Udah gitu berjalannya gue bulan-bulan selanjutnya setelah gue hamil itu, yang gue pikirin gimana nih gue ngurus anak satu aja tuh susah banget gitu kan. Maksudnya gue ngerasa badan gue ngurus anak satu aja tuh udah ngerentek, gimana nih gue di belah-belahnya, sedangkan gue belum bisa pakai ART gitu kan karena secara finance belum masuk budgetnya gitu. Jadi gue mau nggak mau harus bisa ngurus anak sendiri dengan dibantuin suami juga. Untungnya dibantuin sama suami, tapi gue selalu nangis, tantrum ya bahasanya, kayak kok bisa nggak sih nih ngurusin anak gitu segala macam, gimana nih, susah nih, takut nih gue, susah nih, stres nih gue, baby blues dong gue nanti, apalah segala macam gitu kan. Terus gue ngerasa kayak nggak bisa gue ngurus dua anak gitu loh, gue susah nih, gimana gue mau kerja gitu loh.
Tapi suami gue selalu kayak bilang, enggak, ini lu tuh bisa, gue bakal bantuin lo, lu tenang aja, nggak usah takut, nggak usah panik segala macam. Tapi gue dengan bantunya gue balas, lu nggak bakalan bisa full bantuin gue lah. Padahal setelah kejadian terjadinya gitu kan, setelah gue lahiran dan lain sebagainya, ternyata pertama gue pas waktu lahiran gue sadar gue nggak ditidurin dan gue lebih rileks. Jadi gue tahu anak gue keluar dari perut. Gue ingat banget tuh momen itu yang gue rasanya gue pengen ulang-ulang lagi. Yang dulu waktu anak pertama gue takutnya setengah mati, malah yang ini gue seneng banget karena gue ngelihat oh gini rasanya ada manusia keluar dari perut gitu kan. Terus selanjutnya ternyata pas gue jalanin, capek itu memang selalu ada, pasti ada. Tapi ternyata punya 2 anak dan gue ngurusin barengan sama suami itu nggak ngebuat gue berhenti jadi diri gue gitu loh. Gue tetap bisa bekerja di rumah, terus juga gue tetap bisa me time di rumah walaupun sebentar, kayak ngopi gitu misalnya anaknya tidur. Terus juga gue ngerasa kalau gue mau pergi gue bisa minta tolong ke mertua sebentar. Jadi kayak kadang tuh yang kita tuh overthinking banget sih gitu. Jadi kadang tuh kita terlalu memikirkan hal yang terjadi tuh buruk gitu loh. Sebenarnya ada plus minusnya juga ya, kita jadi antisipasi. Kalau kita menghadapi hal-hal baik kan tinggal diterima aja, tapi kalau kita menghadapi hal-hal buruk tuh kita harus kayak gimana gitu kan. Jadi tapi kalau kita over banget untuk terlalu overthinking sama apa yang terjadi di depan tuh nggak baik juga sih menurut gue. Jadi gue rasa kayak kalau misalnya kedepannya ini untuk gue sendiri ya, gue kayak let it flow karena sebenarnya tanpa gue sadarin waktu itu berjalan cepet banget gitu loh. Jadi gue nggak perlu worry apapun sebenarnya. Kayak waktu awal tuh gue ngerasa ya ampun, terus gue nongkrongnya kapan gue gitu kan. Cuman kayak gue ngeliat anak pertama gue udah gede, ini juga antar lagi juga gede. Jadi kayak semua tuh tergantung perspektif kita ngeliatnya kayak gimana sih. Jadi kayak gue berusaha enjoy walaupun capek, tapi alhamdulillah sampai detik ini gue bener-bener enjoy menikmati ini semua. Walaupun kadang ada 1-2 kali gue tantrum ketika gue kecapean banget gitu, tapi alhamdulillahnya juga punya suami yang sangat amat suportif sih. Itu aja sih. Jadi buat ibu-ibu yang mengalami sama yang kayak gue alamin, yang ngerasa kayak dunianya tuh diambil sementara untuk ngurusin anak, dinikmatin aja. Karena emang bener sih, banyak sih yang bilang kalau misalnya kita tuh punya anak, waktu tuh terasa cepet banget dan gak kerasa anak tuh tiba-tiba udah bisa anak ini itu gitu loh. Jadi semangat buat ibu-ibu, dan kita harus enjoy life sebagai ibu-ibu, mengurus anak dan juga mengurus suami dan juga mengurus rumah gitu. Oke lah, tuh kan gue mau kalau disuruh curhat lama nih si Pratiwi. Gitulah curhatan saya sebagai ibu-ibu yang mengurus anak 2 dibantuin dengan suami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman biar tetap semangat untuk menjalani harinya ya. Dan gue juga bakal terus semangat untuk menjalani hari-hari gue ke depannya. Oke? So, terima kasih yang sudah nonton di YouTube Cool Sugar Factory dan sampai jumpa lagi.